Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas eh, mengenai tugas fase 2 perancangan analisis algoritma, yaitu mengenai analisis amortisasi dan rekuren. Selanjutnya, adapun anggota kami berisikan saya sendiri Amanda Dwi Mulyani dengan NIM 21010200006. Kemudian ada Hardi Prayuda, NIM 21010200098 dan Ezi Oktopradiki, NIM 21010200124. Next. Nah, pertama kali kami akan menampilkan hasil pengertian dari analisis amortisasi. Analisis amortisasi dalam pemrograman merujuk pada metode untuk menghitung biaya atau kompleksitas waktu dari suatu algoritma atau struktur data selama jangka waktu tertentu. Analisis ini berguna untuk memperkirakan waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi program serta untuk mengoptimalkan kinerja program. Next. Baik, yang selanjutnya adalah analisis amortisasi pada droid merah. Yang pertama itu dilakukan pemetaan droid merah berada pada posisi acak pada peta. Untuk biaya amortisasinya sama dengan tidak ada biaya amortisasi karena tidak memiliki tidak memerlukan iterasi pada langkah yang pertama ini. Lalu yang kedua, memeriksa atau roaming apakah ada droid hijau di sekitar droid merah. Untuk biaya amortisasinya sama dengan O1 karena melakukan satu kali iterasi. Kemudian selanjutnya, jika tidak ada droid hijau di sekitar droid merah, maka droid merah akan roaming keseluruhan pada posisi pada peta. Untuk biaya amortisasinya sama, itu sama dengan O1. Kemudian, jika droid hijau dapat dilihat oleh droid merah, maka droid merah akan mengejar droid hijau dengan mengikuti lintasan yang terdekat untuk menuju ke posisi droid hijau. Untuk biaya amortisasinya sama dengan O N log N, di mana N merupakan jumlah sel pada peta. Kemudian, untuk selanjutnya itu periksa apakah ada droid merah lain dan mencari jalur yang aman untuk mengejar droid hijau. Biaya amortisasinya sama seperti sebelumnya, yaitu O N log N. Terusnya, jika belum menemukan penyelesaian, maka program akan terus mengulang hingga droid merah bertemu dengan droid hijau. Nah, untuk biaya amortisasinya itu sama dengan OK, di mana K merupakan jumlah percobaan yang diperlukan untuk menemukan droid hijau. Dan yang terakhir, itu dapat menampilkan informasi atau pesan bahwa droid merah berhasil mengejar dan menempel dengan droid hijau. Untuk biaya amortisasinya sama dengan tidak ada biaya amortisasi, karena tidak memerlukan iterasi di sini. Lalu, biaya total amortisasi pada droid merah tidak dapat diprediksi secara pasti. Nah, itu tergantung dari banyaknya jumlah percobaan yang dilakukan oleh droid merah untuk menemukan droid hijau. Maka biaya total amortisasi pada droid merah dapat dinotasikan sebagai OK, di mana K merupakan jumlah total percobaan yang diperlukan untuk menemukan droid hijau. Selanjutnya. Nah, kemudian di sini kami melakukan analisis amortisasi pada droid hijau. Yang pertama itu langkah awal adalah tentukan posisi awal yang ditentukan secara acak, di mana biaya amortisasinya sama dengan tidak memiliki biaya amortisasi atau tidak melakukan iterasi. Lalu yang kedua, jarak pandang dapat diatur sama seperti sebelumnya tidak memiliki biaya amortisasi. Yang ketiga, memeriksa letak dari posisi droid merah. Untuk biaya amortisasinya untuk setiap iterasi yaitu O1. Yang keempat, jarak antara droid hijau dan droid merah dapat dihitung. Biaya amortisasinya juga sama, itu O1. Kemudian yang kelima, apabila jarak pandang droid merah bisa terlihat oleh pandangan droid hijau, maka droid hijau akan bergerak untuk menghindar dari kejaran droid merah.
Itu biaya amortisasinya yaitu ON, di mana N adalah jumlah sel pada peta. Next. Kemudian, yang keenam, jika jarak antara droid hijau dan droid merah jauh dari pandangan droid hijau, maka droid hijau akan terus berjalan secara acak. Tidak ada biaya amortisasi di sini. Kemudian yang ketujuh, apabila droid hijau melihat atau mendekati tembok, maka akan dicek kembali. Biaya amortisasinya sama dengan O1. Yang kedelapan, apabila droid hijau akan mendekati tembok, maka arah geraknya akan diubah secara acak. Untuk biaya amortisasinya yaitu O1. Dan yang kesembilan, semua langkah tadi dapat dilakukan perulangan sampai droid merah dapat menemukan posisi droid hijau, di mana biaya amortisasi yang diperlukan yaitu ON, di mana N adalah jumlah sel pada peta. Dan yang terakhir, sama halnya dengan droid merah tadi, maka akan ditampilkan bahwa maka akan ditampilkan pesan bahwa droid hijau telah ditemukan oleh droid merah, di mana itu tidak memiliki biaya amortisasi. Nah, eh, biaya total amortisasi pada droid hijau juga tidak dapat diprediksi secara pasti, tergantung dari banyaknya jumlah percobaan yang dilakukan droid hijau untuk menghindar dari droid merah. Maka biaya total amortisasi pada droid hijau dapat dinotasikan sebagai OK juga, sama seperti droid merah tadi, di manakah merupakan jumlah total percobaan yang diperlukan untuk menghindar dari droid merah. Sebagai contoh, misalnya droid merah, droid hijau menghindar sebanyak 10 kali, maka K bisa di K bisa dijadikan apa? Untuk notasinya bisa menjadi O sama dengan O10. Begitu juga misalnya dilakukan percobaan 5 kali atau yang lain-lain, maka notasinya menjadi O sesuai angka percobaan untuk menghindar droid hijau. Nah, selanjutnya ada analisis rekuren. Analisis rekuren adalah metode matematika untuk menghitung kompleksitas waktu dari algoritma rekursif, yaitu algoritma yang memanggil dirinya sendiri secara berulang. Analisis rekuren digunakan untuk memperkirakan waktu eksekusi dan memori yang dibutuhkan oleh algoritma rekursif pada input yang berbeda. Nah, berikut kami tampilkan yaitu barisan beberapa kode, beberapa coding yang telah sempat kami buat, dan analisis kode pada drone merah ini yaitu kode untuk posisi start ada gambar, lalu setelah search posisi dengan box jalan. Nah, program di atas merupakan bagian dari sebuah program yang berfungsi untuk menggambar sebuah grid atau kisi-kisi pada layar, di mana pada setiap kotak pada grid dapat memiliki status tertentu seperti kotak awal atau start, kotak akhir atau end, atau kotak kosong. Pada kode tersebut, terdapat sebuah kondisi awal start sama dengan 0, di mana jika kondisi tersebut terpenuhi, maka akan dicek apakah kotak tempat root merah berada merupakan kotak awal. Jika kondisi tersebut benar, maka gambar dari droid merah akan ditampilkan pada posisi tersebut di layar. Namun jika kondisi awal tidak terpenuhi atau start tidak sama dengan 0, maka gambar pada kotak awal akan diubah menjadi kotak jalan atau berwarna abu-abu menggunakan metode draw dari objek grid. Nah, secara keseluruhan, kode di atas berfungsi untuk menggambarkan road merah pada posisi kotak awal jika kondisi awal terpenuhi, atau mengubah kotak awal menjadi kotak jalan jika kondisi awal tidak terpenuhi. Namun, untuk lebih memahami secara utuh bagaimana program ini berfungsi, perlu dilihat bagaimana variabel-variabel yang digunakan di dalamnya didefinisikan dan diatur nilainya, serta bagaimana program ini terintegrasi dengan program utama yang menggunakan fungsi-fungsi dan objek-objek lainnya. Analisis rekuren droid hijau. Pada droid hijau, kami tidak ditemukan analisis rekuren karena pada program yang telah dibuat tidak memiliki rekursif atau fungsi pemanggilan dirinya sendiri. Mungkin itu saja presentasi mengenai tugas fase 2. Saya mohon maaf jika ada salah kata dari tim kami, Pak
Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.